Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus bersama Telkom Kediri dengan tema yang sangat menarik pada sore hari ini, yakni Smart City dan juga Smart Home. Baiklah pemirsa JTV dimanapun Anda berada, saya ingatkan sekali lagi bagi Anda pemirsa JTV yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung via telepon di 0354 454 4257. Baiklah, kita langsung angkat saja teleponnya Pak Sinung, ini sudah ada yang masuk. Halo, selamat sore. Ya, halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Rio di Mojoroto. Bapak Rio di Mojoroto, monggo nopo Pak pertanyaannya, Iya. Pak? Saya mau tanya untuk perumahan Bumi Permai Tugurejo. Iya. Lokasinya di mana ya? Lokasi, terus apa ada promo? Oke. Terus saya baca di sosial media itu promonya yang 70.000 per hari itu gimana maksudnya ya? Tolong dijelaskan. Oke, sudah cukup Pak Rio? Sudah cukup. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nah ini, Mas Firdaus langsung saja ditanggapi, mungkin ada promo atau mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mas Rio di Mojoroto ini. Seperti apa? Monggo langsung disampaikan. Iya, selamat sore Pak Rio. Memang kita lagi ada event pameran di Ketos. Kita ada beberapa promo. Satu itu adalah dalam bulan ini ada pembelian di Bumi Permai Tugurejo. Kita ada hadiah langsung sepeda motor tanpa diundi. Jadi tanpa diundi. Kedua, itu memang ada angsuran 70.000 per hari. Itu ada pemecahan dari angsuran, kalaupun KPR itu kan uang muka 20%, jadi sisanya itu kira-kira adalah 2 juta. Jadi kalau dibagi selama 30 hari itu ketemunya sekitar 70.000 per hari. Seperti itu kira-kira. Uang muka pun itu bisa diangsur fleksibel di perumahan kita gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, alamatnya tadi tanya. Oh iya. Tempatnya di mana? Kalau kantor kita itu ada di Jalan Erlangga nomor 22 Paron, Kediri. Jadi lebih tepatnya itu ada di sebelah timurnya SPBU Paron. Jadi kalau dari Simpang 5 itu ke barat 500 meter. Seperti itu. Kalau mau datang ke pameran bisa jam 10 sampai jam 10 malam di Ketos, Kediri Town Square. Oke, terima kasih. Ya. Cukup. Oke, ada telepon masuk lagi? Oke, sayang sekali terputus pemirsa. Baik, saya akan melanjutkan perbincangan saya ini bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya hari ini. Pak Sinung, tadi sesuai tema kita pada hari ini, Smart City dan juga Smart Home. Nah, Smart Home ini sendiri secara detailnya, lebih detailnya seperti apa sih, Pak? Iya. Ada telepon? Oke, terputus. Monggo, langsung saja dijawab ini Pak Sinung. Mbak Yumita, kalau kita masuk Smart Home, misalnya nanti yang diterapkan di Bumi Permai Tugurejo itu, begitu kita sampai ke halaman kita, itu rumah kita sudah mengenali. Oh, ini penghuni rumah mau datang gitu, ke rumah saya. Iya. Oke. Jadi di situ ada fungsi GPS yang dibawa oleh si pemilik rumah, yang bisa dibawa di gadgetnya, atau mungkin juga yang ditanam di mobilnya misalnya gitu, secara RFID dia akan kenali di mobil yang akan masuk garasi. Oke. Begitu akan ada mobil yang masuk garasi, maka garasi bisa buka sendiri. Kemudian kunci-kunci juga sudah siap untuk dibuka. Kemudian AC, kalau itu perlu AC akan nyala. Kemudian lampu-lampu siap dinyalakan gitu. Jadi itu sudah sangat smart gitu ya. Begitu masuk kita nyaman semuanya. Mobil parkir, begitu parkir mobil maka kita bisa masuk, dan ada sensor-sensor yang membuat rumah itu siap untuk dimasuki penghuni dengan nyaman gitu ya. Ya, berarti dengan tinggal nyaman. masuk begitu aja Tinggal ya masuk begitu aja. Oke. Misalnya AC sudah disiapin. Kemudian kalau orang itu suka musik atau sedang dengerin radio di mobil, Oke. itu akan berlanjut di audio video yang sistem yang ada di rumahnya, di setting Oke. supaya dia ini lanjut ini, atau nonton TV di GTV, sedang nonton Iya. di GTV, nanti begitu masuk maka TV-nya sudah nyetel GTV, disetarakan dengan yang ada di mobil gitu. Jadi selain kenyamanan, Smart Home itu juga akan memberikan keamanan. Jadi sistem CCTV yang integrated itu, jadi kalau misalnya kita tinggalkan rumah itu dalam waktu cukup lama, misalnya lebaran kemarin gitu ya, kita bisa hidupkan CCTV dan kita bisa monitor dari jarak jauh, dari rumah ibu atau dari rumah mertua gitu, kita bisa mantau dan hati kita jadi tenang gitu melihat kondisi rumah. Lagi begitu ya, nggak Pak perlu Sinung? khawatir.
Dan ada sistem alarm di situ ya. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa mengirimkan alarm baik ke penghuni atau pemiliknya atau maupun ke security yang ada di sekitar rumah. Itu. Jadi secara keamanan juga sebenarnya ada satu lagi yang cukup bagus itu adalah panic button. Situasi yang tidak kita inginkan bisa terjadi kapan saja gitu, dan sistem panic button akan membantu penghuni rumah supaya tetap aman, nyaman, dan juga nanti berkesinambungan. Kenapa saya sebut berkesinambungan dari tadi ini? Ya, karena begitu masuk sistem IndiHome di perumahan, maka penghuni rumah itu bisa belajar banyak dari internet. Sekarang siapa sih yang nggak pinter kalau misalnya tersedia banyak ilmu di internet, tinggal akses saja mau atau enggak, atau selain mau atau enggak juga kita mampu atau enggak gitu, itu ya begitu. Jadi sudah nyaman, aman, dan berkesinambungan. Oh, satu lagi efisien, karena kalau lampu nggak dipakai otomatis mati. Jadi listrik sudah bisa disesuaikan penggunaannya gitu. Ini tadi Pak Sinung menyebutkan ada alarm akan berbunyi. Nah, contohnya seperti apa? Contoh nyatanya, apakah dia ketika tidak bisa mendeteksi bahwa oh ini bukan pemilik rumahnya nih, atau seperti apa? Alarm bisa di-trigger oleh bermacam-macam. Yang pertama misalnya karena ada orang asing atau mungkin gerakan asing yang tidak biasanya gitu. Yang pada jam-jam tertentu gitu ya, bisa. Mungkin ini sistem kita kan ada, kalau ini binatang maka dia tidak akan alarm misalnya gitu. Ya, atau semua gerakan akan dijadikan alarm. Yang kedua, kita bisa pasangkan juga dengan detektor gas. Jadi jangan sampai kebocoran gas itu tidak diketahui oleh penghuni rumah gitu. Ya. Kemudian detektor untuk api. Jadi mumpung masih belum besar, mungkin api harus dikasih tahu ke penghuninya supaya segera mengatasi gitu. Di antaranya semacam itu. Jadi kita bisa. Lalu yang canggih lagi adalah detektor untuk CO nih. Kadang-kadang kan kita lupa manasin mobil di garasi gitu, atau motor gitu ya, di garasi motor. Tahu-tahu anak kita yang kena masalah. Jadi di situ gas-gas yang tidak dikehendaki itu bisa dipakai untuk men-trigger alarm. Berarti bisa kita atur sendiri, bisa kita keperluannya seperti apa begitu. Betul. Jadi secara smart home itu adalah seperti apa itu sepanjang dari angan-angan kita. Karena secara teknologi itu akan mensupport. Pokoknya tergantung di kita, gitu betul, ada internet masuk, nanti sudah smart home bisa diimplementasikan. Luar biasa sekali. Nah, Mas Firdaus, kalau tadi menyambungi dari Pak Sinung sendiri, di perumahan Permai Tugu Rejo sendiri sudah mendukung yang namanya Smart City, Smart Home. Nah, ini tanggapannya seperti apa ini? Ya, ini adalah satu inovasi ya. Jadi inovasi rumah itu memang idealnya kalau ke arah yang ke depan ini memang harus smart ya Pak ya. Betul ya. Harus smart, harus efisiensi dan murah. Betul. Dan lokasinya bagus. Nah. Tempat untuk investasi yang bagus gitu. Nah, makanya itu kalaupun ternyata keluarga muda yang di Kediri mau pengen punya rumah, bisa hubungin kita. Ada di nomor telepon ataupun boleh saya sebutkan nomor teleponnya? Oke, monggo. 082 3363 55678 atau kunjungi ke pameran kita yang ada di Ketos sampai seminggu ke depan, ataupun datang langsung ke lokasi. Ke lokasi nanti teman-teman akan memandu. Jadi kita akan melayani para user yang akan beli ke tempat kita dengan cara yang mudah dan menyenangkan, seperti itu kira-kira. Terima kasih Mas Firdaus dan juga Pak Sinung. Nah, pemirsa, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini, yakni dengan tema Smart City dan juga Smart Home. Ini Telkom sudah menyediakan berbagai fasilitas begitu untuk mendukung Smart City dan juga Smart Home. Monggo Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di 0354 454 4257 untuk tanya-tanya seputar tema yang kita bahas pada sore hari ini, yakni Smart City dan juga Smart Home. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena dialog khusus akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini.